Halo, Hypesoner. Balik lagi dengan Budi Hudiana dari HPZ TV. Bicara tentang handling, power, style, dan maintenance. Di sini tepatnya. Kali ini kita akan membahas power solution di motor matic dan faktor-faktor apa saja atau sistem-sistem apa saja yang akan mempengaruhi power di motor Hypesoner. Oke, Hypesoner, untuk mempermudah upgrade di motor Hypesoner, kami membagi menjadi 4 solusi, yaitu handling, power, style, dan maintenance. Apa aja sih yang dimaksud dengan solusi untuk handling? Segala sesuatu yang berhubungan dengan kenyamanan Hypesoner di atas motor, mulai dari suspension system, ada brake system, dan ada wheel system. Lalu, bagaimana dengan power? Power adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan meningkatkan tenaga di motor Hypesoner, mulai dari engine system, ada electrical system, ada induction and exhaust system, lalu ada juga CVT dan transmission system. Nah, setelah itu, ada style dan maintenance. Untuk kali ini kita akan bahas bagian power, tapi jangan lupa sebelum upgrade di bagian power, lebih baik Hypesoner melakukan upgrade dulu di bagian handling, karena jika power motor sudah besar tetapi tidak didukung oleh handling yang baik, akan berbahaya bagi Hypesoner ketika mengendarai motor tersebut. Jika kita bicara tentang power, berarti kita bicara pertama kali adalah mengenai engine system, di mana jika Hypesoner mengganti engine atau cylinder blocknya, maka cc-nya akan bertambah. Bukan hanya cc-nya, tenaga pun seharusnya menjadi bertambah jika menggunakan cylinder block yang benar. Ini terdiri dari cylinder block, ada piston juga, dan ada ring piston di dalamnya. Lalu, ada juga perubahan berikutnya adalah dengan stroke. Dengan stroke up atau pengganti crankshaft, maka cc pun akan naik dan tenaga juga seharusnya naik. Ada faktor pelengkap lainnya seperti camshaft yang terdapat di sini. Camshaft akan membantu mengatur pernafasan si mesin motor Hypesoner. Jadi ini merupakan kesatuan yang akan membuat motor Hypesoner menjadi semakin bertenaga. Sistem berikutnya adalah induction dan exhaust system. Di mana bicara induction berarti kita bicara mengenai arus udara yang masuk ke dalam mesin. Artinya salah satu partnya adalah throttle body. Kita perlu menambah debit udara dan debit bahan bakar dari melalui injektor ketika kita sudah melakukan upgrade terhadap bagian mesinnya. Untuk mesin yang telah dirubah cc-nya menjadi lebih besar, pasti membutuhkan debit udara dan bahan bakar yang lebih besar pula. Dengan mengupgrade TB yang lebih besar, maka debit udara yang dihasilkan atau yang didapat oleh mesin juga menjadi lebih besar. Mengapa kita perlu mengganti injektor yang lebih besar? Dengan kita menambah cc di mesin, maka asupan bahan bakar pun diperlukan yang lebih besar. Hasilnya akan didapat AFR yang sesuai, tapi dengan syarat menggunakan injektor yang sesuai dengan kebutuhan mesin. Masuk ke bagian selanjutnya adalah exhaust system. Knalpot juga harus menjadi perhatian, karena jangan sampai Hypesoner mengupgrade knalpot tetapi hasilnya malah membuat tenaga mesin menjadi drop. Hati-hati, knalpot yang tidak pas ukurannya bukannya membuat mesin menjadi lari, tapi membuat mesin menjadi drop. Oke, Hypesoner, tadi kita sudah bicara mengenai throttle body. Ada bagian induction juga yang belum kita sebut, yaitu air filter. Air filter merupakan pintu utama masuknya udara ke throttle body. Ketika Hypesoner melakukan upgrade di bagian air filter atau saring udara, maka kualitas udara yang masuk akan menjadi lebih baik sehingga mesin akan menjadi lebih bertenaga. Bicara mengenai induction system di motor non-injeksi, berarti kita bicara mengenai karburator. Prinsipnya sama saja. Kedua part ini mengatur aliran udara dan bahan bakar masuk ke mesin. Makin baik part ini, makin baik juga tenaga yang dihasilkan. Sistem berikutnya adalah electrical system. Pada electrical system, part-partnya yang dapat di-upgrade adalah mengganti busi dengan yang lebih baik menggunakan busi twin iridium dari TDR. Hypesoner juga bisa melakukan upgrade di bagian kelistrikan lainnya, yaitu dengan mengganti aki atau baterai, karena motor injeksi itu sangat amat sensitif terhadap tegangan listrik yang ada pada sistem kelistrikan. Dan sistem berikutnya adalah ini nih, CVT system. Di mana masih banyak nih Hypesoner yang suka salah kaprah bahwa dengan melakukan upgrade pada CVT system dapat menaikkan cc pada mesin. Perlu dicatat, melakukan upgrade di bagian CVT tidak akan menaikkan cc pada mesin, tetapi akan merubah horsepower di roda atau tenaga di roda menjadi lebih baik. Kenapa? Nah, ini harus dicatat nih Hypesoner. CVT system ini adalah komponen-komponen yang menyalurkan tenaga dari mesin ke roda.
Makin baik CVT system, maka makin sedikit losses yang dihasilkan oleh CVT, sehingga tenaga yang tersalurkan ke roda menjadi lebih besar. Makanya perlu dilakukan upgrade bagi CVT. Apa saja partnya? Mulai dari puli depan, ada roller juga di bagian sini, lalu ini ada V-belt juga. Masuk belakang, ini ada weight clutch sama clutch housing, lalu ada pair CVT, ini juga ada secondary sliding shaft. Jadi part ini sangat amat digemari saat ini ya. Jadi Hypesonar banyak juga yang di luaran menyebutnya sebagai upgrade kirian. Di TDR kita punya yang namanya paket SOS. Ada juga paket SOS berikutnya adalah Max SOS, di mana part-part ini ditambahkan dengan gear ratio yang ada pada bagian sini. Tujuannya untuk final tuning. Oke, Hypesonar, tadi kita sudah bahas mengenai upgrade power di motor Matic. Bagaimana dengan motor non-Matic? Pada dasarnya sama saja. Ada yang namanya cinder block, cinder head, lalu ada crankshaft juga, ada gear ratio juga, dan ada transmission berupa gear depan dan gear belakang. Prinsipnya sama dengan CVT ini. Oke, Hypesonar, sekarang Hypesonar sudah mengerti kan untuk upgrade di bagian power. Kira-kira Hypesonar mau upgrade di bagian apa dulu ya? Apakah Hypesonar mau upgrade di bagian engine-nya, atau ke bagian induction dan exhaust system, atau mau electricalnya dulu, atau kirian nih, atau CVT dan transmission? Semua kembali ke pilihan Hypesonar. Tetapi kalau bisa kami boleh menyarankan, lebih baik upgrade di bagian kirian terlebih dahulu. Oke, Hypesonar, jangan lupa ketika Hypesonar sudah melakukan upgrade di bagian power, tetap perhatikan juga maintenance-nya ya. Karena sebagus apapun part-part di bagian ini, ketika tidak dirawat dengan baik, maka hasilnya akan berantakan. Jadi, jangan lupakan bagian maintenance. Yang paling gampang adalah dengan melakukan penggantian oli secara rutin. Jangan samakan dengan ketika mesin masih standar. Oh, nanti saja ganti olinya setelah berapa ribu kilometer. Nggak bisa, Hypesonar. Ketika mesin sudah di-bore up, pastikan mengganti oli mesin secara lebih singkat, misalnya 1.500 atau per 2.000 km. Pastikan juga oli tidak berkurang. Kalau Hypesonar masih punya pertanyaan, Hypesonar bisa langsung tuliskan pada kolom komentar ya, atau Hypesonar bisa langsung WhatsApp ke 0813 1970 2000. Kalau Hypesonar mau melakukan pengecekan detail mengenai produk-produk yang tadi kami bahas, Hypesonar bisa langsung kunjungi www.onetipstore.com. Hypesonar beli langsung, Hypesonar bisa langsung klik e-commerce yang linknya ada pada kolom deskripsi. Hypesonar mau datang ke toko, bisa kunjungi One Team Network yang ada di daerah Hypesonar. Atau Hypesonar bisa kunjungi HPZ yang ada di kota Hypesonar, mulai dari Jakarta, Bali, Surabaya, Lombok, dan Yogyakarta. Oke, gitu aja Hypesonar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Tonton video kita selanjutnya. Ciao!